Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Sekarang kita akan membahas tentang siklus Krebs yang merupakan tahap ketiga pada respirasi aerob lanjutan dari proses dekarboksilasi oksidatif yang kita bahas pada video sebelumnya, di mana siklus Krebs ini sering juga dikenal sebagai siklus asam sitrat. Alasan mengapa disebut sebagai siklus Krebs adalah sebagai bentuk penghargaan kepada Hans Krebs, seorang ilmuwan dari Jerman yang merupakan penemu dari siklus Krebs ini. Bagaimana telah kita singgung di video sebelumnya, siklus Krebs ini terjadi di matriks mitokondria. Nah, bagaimanakah prosesnya? Secara singkat, penjelasan tentang siklus Krebs ini terjadi dari 8 tahapan. Mari kita mulai. Pada tahap yang pertama, asetil koenzim A yang memiliki 2 atom karbon merupakan hasil dari dekarboksilasi oksidatif akan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga antara gugus asetil dan oksaloasetat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6 yang dikenal sebagai sitrat atau asam sitrat. Karena asam sitrat ini merupakan senyawa yang terbentuk pada tahapan pertama, siklus ini dikenal sebagai siklus asam sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat ini, koenzim A akan dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Nah, enzim yang berperan pada tahap pertama ini adalah sitrat sintase. Pada tahap pertama ini adalah sitrat sintase. Selanjutnya, pada tahapan kedua, sitrat akan mengalami perubahan menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6. Karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isomerisasi atau pengubahan dari satu senyawa ke senyawa yang lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Nah, pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Namun kemudian pada tahap ini juga terjadi proses penambahan molekul air yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Proses perubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalis oleh enzim akonitase. Pada tahap yang ketiga, isositrat yang memiliki 6 atom karbon akan diubah menjadi alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon. Sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan yang berarti ada elektron yang dilepas pula. Elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NAD+ sehingga membentuk NADH. Nah, pada tahap ini terjadi pula dekarboksilasi atau pengurangan karbon berjumlah 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan adalah isositrat dehidrogenase. Pada tahap yang keempat, alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon akan diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Berarti pada tahap ini juga terjadi dekarboksilasi atau pelepasan 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk CO2 pula. Selain itu, pada tahap ini juga terjadi reduksi NAD+, sehingga membentuk NADH, karena pada tahap ini terjadi pengubahan dari alfa ketoglutarat menjadi suksinil koenzim A. Berarti terjadi penambahan koenzim A yang masuk pada reaksi ini, sehingga koenzim A akan berikatan dengan senyawa suksinil membentuk suksinil koenzim A. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah alfa ketoglutarat dehidrogenase. Tahap yang kelima, suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahapan sebelumnya. Pada tahap ini terdapat beberapa reaksi, yaitu fosfat anorganik atau PI akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil, sehingga pada tahap ini koenzim A akan dilepaskan dan Pi akan berikatan dengan GDP membentuk GTP. Namun pada beberapa sel fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP. Baik GTP maupun ATP, kedua-duanya memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah suksinil koenzim A sintase. Tahap yang keenam, yaitu suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon pula. Nah, pada tahapan ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD membentuk FADH2.
sehingga FADH 2 kali. Enzim yang berperan adalah suksinat dehidrogenase. Tahap yang ketujuh, terjadi pembentukan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarat. Pada tahapan ini terjadi penambahan air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Selanjutnya pada tahapan yang ke-8, di mana malat akan diubah kembali menjadi oksaloasetat. Pada tahapan ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan dalam tahapan ini adalah dehidrogenase. Dengan demikian, dalam satu kali siklus menghasilkan 3 NADH, 1 FADH 2 kali, dan 2 ATP. Karena pada dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil koenzim A, berarti pada siklus Krebs ini menghasilkan 6 NADH, 2 FADH 2 kali, dan 2 ATP.